Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi ajar atau konten kewajiban berdakwah. Pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 fase F semester ganjil. Yang pertama adalah capaian pembelajaran atau CP. Peserta didik mampu menganalisis dan menyajikan kandungan ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban dakwah serta bersikap jujur dan adil dan mengamalkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian tujuan pembelajaran atau TP. Pertama, melakukan dakwah dengan hikmah, mau'idhah hasanah, dan perdebatan yang baik. Menunjukkan perilaku dalam dakwah yang baik sebagai implementasi dari surah Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 125, surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, dan surat Al-Hijr ayat 94-96. Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 125, surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, dan surat Al-Hijr ayat 94-96. Mendemonstrasikan hafalan arti perkata ayat-ayat Al-Quran tentang kewajiban berdakwah yang terdapat pada surat An-Nahl ayat 125 dan surat Asy-Syu'ara ayat 214-216 serta surat Al-Hijr ayat 94-96. ATP, alur tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi kata-kata atau mufradat penting. Mengidentifikasi kata-kata atau mufradat penting yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang akan dipelajari, seperti kata-kata yang terkait dengan dakwah, motivasi, perintah, dan kemungkaran. Mengartikan atau menerjemahkan kosakata atau mufradat. Mengartikan atau menerjemahkan makna kosakata atau mufradat yang mengidentifikasi dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta dalam pembelajaran. Mengidentifikasi dan mengartikan ayat-ayat Al-Quran. Mengidentifikasi ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang kewajiban dakwah. Misalnya, Quran Surat An-Nahl ayat 125, Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-216, Quran Surat Al-Hijr ayat 94-96. Mengartikan atau menerjemahkan makna-makna ayat tersebut dalam konsep pembelajaran tentang kewajiban dakwah. Menganalisis kandungan ayat. Menganalisis kandungan ayat Al-Quran yang dipelajari untuk mengidentifikasi pesan utama, nilai-nilai dan ajaran-ajaran terkait kewajiban dakwah. Menghubungkan ayat-ayat dengan konsep dakwah dalam Islam, peran individu dalam menyebarkan agama, dan pentingnya memberikan dorongan kebaikan dan menghindari kemungkaran. Menyajikan dan mengamalkan ajaran dalam konteks kehidupan yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menyajikan hasil analisis dan pemahaman tentang kewajiban dakwah kepada rekan-rekan pembelajaran atau masyarakat dalam bentuk presentasi atau diskusi. Merencanakan dan melaksanakan tindakan konkret untuk mengimplementasikan ajaran-ajaran tentang kewajiban dakwah dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Subtema kewajiban berdakwah. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ayat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. 2. Arti kata-kata atau mufradat. Ud'u, serulah. Al-mau'idati, dan nasihat. Wajadilhum, dan debatlah mereka. Dhalla, tersesat.
3. Arti: serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. 4. Kandungan ayat atau penjelasan. Ayat ini menunjukkan kewajiban berdakwah, menyampaikan ajaran Islam. Kata perintah di awal ayat menegaskan akan kewajiban ini. Namun demikian, kewajiban tersebut sekedar dengan kemampuan setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, maka hendaklah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Hadis riwayat Muslim. Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa Allah memberi beberapa alternatif metode dalam melaksanakan tugas dakwah. Metode tersebut adalah al-hikmah atau kebijaksanaan, al-mau'idhah al-hasanah, pengajaran atau nasihat yang baik, dan al-mujadalah atau perdebatan. Namun, perdebatan dengan cara yang baik, saling menghargai dan beretika. Subtema 2 atau B, fase berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. 1. Ayat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfiz janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka fakul inni bari'um mimma ta'malun. 2. Arti kata atau mufradat. Wa anzir, dan berilah peringatan. Ashirotaka, kerabat-kerabatmu atau keluargamu. Wakhfiz, rendah hatilah. Bari'u, terbebas. 3. Arti: dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu wahai Muhammad yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Kemudian jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. 4. Kandungan ayat atau penjelasan. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam melakukan dakwah terdapat tahapan sesuai dengan kondisi. Rasulullah melakukan dakwah kepada orang-orang terdekat dan secara sembunyi-sembunyi. Hal ini karena keadaan belum memungkinkan dakwah secara terbuka. Maka masuk Islamlah dengan generasi pertama seperti Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib dan lainnya. Daripada generasi pertama As-Sabiqunal Awwalun inilah Islam berkembang dengan baik di masa-masa sesudahnya. Dakwah kepada keluarga terdekat dilakukan dengan resiko penolakan dan penentangan yang kecil, tetapi bisa berimbas besar di kemudian hari. Dakwah dalam fase ini kita bisa mengidentifikasi dan memilih objek dakwah secara efektif. Sekalipun kerabat dekat bisa menjadi halangan paling awal. Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya. Nabi Ibrahim diuji dengan bapaknya. Nabi Lut diuji dengan istri dan anaknya. Karena itu, keberhasilan dakwah bukan diukur dengan banyaknya pengikut, tetapi pesan dakwah tetap disampaikan kepada mereka, sekalipun sedikit yang mengikuti, bahkan tidak ada yang mengikuti. C. Fase dakwah secara terang-terangan. Quran Surat Al-Hijr ayat 94 sampai 96. 1. Ayat: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Fasawfa ya'lamun. 2. Arti kata atau mufrodat. Fasda', sampaikanlah dengan tegas. Wahfiz, dan berpalinglah. Al-mustahzi'in, orang-orang mengolok. Yaj'aluna, menjadikan. 3. Arti, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya. 4. Kandungan ayat atau penjelasan. Setelah bertahun-tahun dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, saat eksistensi umat Islam dirasa cukup memadai, maka turunlah perintah untuk mendakwahkan Islam secara terbuka dan terang-terangan. Meski ancaman, penolakan, dan permusuhan orang-orang kafir dan musyrik tidak berhenti, tetapi dakwah harus dilakukan. Allah menjamin keselamatan Rasulullah dan umat Islam dalam berdakwah. Bahkan tugas mereka hanya menyampaikan ajaran Islam. Penerimaan adalah urusan Allah. Terbukti di kemudian hari orang-orang kafir dan musyrik sendiri yang mengikuti risalah. Misalnya masuknya Khalid bin Walid dan Amr bin Ash radhiyallahu an ke dalam agama Islam. Ayat ini menegaskan kewajiban dakwah sekaligus kemungkinan ada respon negatif dari masyarakat, bahkan penolakan dan ancaman. D. Keutamaan berdakwah. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an. 1. Hadis. Haddatsana Yahya bin Ayyub Fakutaibatu ibnu Sa'id wa ibnu Hujrin qalu haddatsana Ismail ya'nuna ibnu Ja'far an al-Ala'i an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu min ajri mislu ajri min tabi'ahu la yanqusu zalika min ajurihim syai'aw wa man da'a ila dhalalati kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'a. 2. Arti kata atau mufrodat. Da'a, mengajak. Al-ajri, pahala. Al-ithmi, dosa. La yanqusu, tidak mengurangi. 3. Arti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. 4. Kandungan hadis atau penjelasan. Hadis ini menjelaskan keutamaan orang-orang yang melakukan dakwah. Selain sebagai kewajiban, dakwah memberikan bagi pelakunya pahala yang bagus dan masif. Maksudnya, pahala tetap mengalir kepada pendakwah sampai hari kiamat. Ketika seseorang memotivasi mengajak kebaikan,
maka dia mendapatkan pahala karena perbuatan baiknya tersebut, dan dia mendapatkan tambahan pahala sebanyak orang-orang yang mengikutinya berbuat baik, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Hal serupa juga berlaku jika seorang mengajak dan memotivasi orang melakukan keburukan. Dia mendapatkan dosa karena perilakunya dan mendapatkan tambahan dosa sebanyak orang yang mengikutinya, tanpa sedikit pun dosa mereka dikurangi. Begitulah dakwah tidak saja sebuah kewajiban, tetapi juga peternakan pahala yang potensial. Demikian materi kewajiban berdakwah fase F kelas 12 semester ganjil. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.